Salam saudari, selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita melalui rekaman ini. Hari ini adalah Ahad yang ke-14 di mana kita stay at home. Doa kami saudari semuanya sehat-sehat, baik-baik, baik secara pribadi dan juga secara keluarga dimanapun saudari berada pada hari ini. Dan kepada para bapak-bapak, suami-suami dalam pelayanan kita ini, saya ingin ucapkan selamat Hari Bapa kepada semua. Terima kasih karena tetap setia dalam memberi sokongan kepada pelayanan kita di tempat ini. Dan doa kami para bapak-bapak, para suami-suami sehat selalu dan senantiasa diberkati Tuhan, dan berkat Tuhan turun melalui saudari kepada keluarga-keluarga masing-masing. Selamat Hari Bapa kepada Anda semua. Kita kembali kepada tema kita selama ini, yaitu tetaplah kuat. Nah, apa yang sering saudara-saudari lakukan saat menghadapi masalah? Apa yang sedang dan yang sering kita lakukan? Apakah kita akan segera mencari jalan keluar, atau kita berakhir terpaku dalam kebingungan di dalam masalah pergumulan yang kita hadapi? Mari membaca bersama-sama saya daripada Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 10 hingga yang ke-17. Tajuk besarnya di sana adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat yang ke-10. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mereka mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuh orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan ke kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Nah, kita lihat keadaan para murid Tuhan Yesus ini, di mana mereka sedang menghadapi masalah besar. Kita lihat keadaan mereka. Pertama, hari sudah mulai malam, ayat yang ke-12 tadi, hari sudah mulai malam. Kedua, mereka semua berada di tempat yang sunyi, juga dari ayat yang ke-12.
Ketiga, di hadapan mereka ada 5.000 orang laki-laki yang belum makan. Ayat yang ke-14 menyatakan keadaan yang ramai sekali. Hanya yang dihitung di sini adalah 5.000 laki-laki. Belum terhitung yang kanak-kanak, kaum wanita. Yang keempat, keadaan mereka, Yesus memberi perintah yang tidak dapat mereka tawarkan. Dari ayat yang 13 Yesus mengatakan, kamu yang harus memberi mereka makan. Mereka tidak dapat berdalih daripada apa yang telah Yesus perintahkan itu. Nah, apakah kita dapat memahami yang dipikirkan oleh murid-murid Tuhan Yesus ini? Bayangkan seandainya kita akan mengundang 5.000 orang makan di tempat kita, 5.000 makan di gereja. Apa yang akan kita persiapkan? Berapa lama kita akan menyiapkan makanan untuk orang sebanyak itu? Tak heran para murid-murid Tuhan Yesus memberi solusi termudah kepada Tuhan Yesus. Mereka mengatakan kepada Yesus supaya orang ramai ini disuruh pergi mencari makanan masing-masing, ya. Tetapi Yesus tetap berkeras untuk mengatakan, kamu harus memberi mereka makanan. Dan mereka berpikir, ya, membeli makanan untuk orang ramai itu adalah hal yang mungkin boleh mereka lakukan. Mereka hampir tak pernah berpikir bahwa yang ada pada mereka cukup untuk orang banyak. Nah, itu yang terlepas daripada pemikiran mereka bahwa yang ada pada mereka itu cukup untuk orang banyak. Apa yang ada pada mereka, ayat yang telah kita baca tadi mengatakan 5 roti dan 2 ikan saja. Nah, sudah pasti keadaan yang sedemikian, ya, logik itu terlepas daripada pemikiran mereka. Apa yang ada pada mereka itu, ya, hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, saudari, dalam keterbatasan itu, Tuhan membukakan pemikiran mereka. Tuhan membuka pandangan mereka. Tuhan membuka mata mereka. Apa yang terbatas dari mereka ternyata mampu memberi makan 5.000 orang sampai kenyang. Apa yang terbatas bagi mereka ternyata mampu memberi makan 5.000 orang sampai kenyang. Ayat yang ke-16 dan 17 menyatakan bagaimana mereka dapat makan dengan sepuas-puasnya, bahkan ada sisa daripada makanan yang telah dibagi-bagikan di tengah-tengah mereka. Apa yang menjadi pelajaran untuk kita daripada peristiwa ini? Untuk menggalak kita supaya kita tetap kuat, ya, stay strong di dalam apapun keadaan yang sukar, apapun keadaan yang merupakan masalah bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama,
Yesus ingin memberitahukan kepada murid-muridnya dan orang ramai bahwa satu, dia adalah sang pemelihara hidup. Tuhan bukan hanya sang pencipta, tapi dia memelihara apa yang telah dia ciptakan. Dia memelihara semua kehidupan, baik daripada binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, semua yang ada di atas bumi dan di dalam air, di dalam laut, hingga kepada manusia yang dicipta dalam rupa Allah itu sendiri. Tuhan memelihara hidup semuanya. Nah, di sini Yesus ingin memberitahu kepada murid-muridnya dan orang ramai bahwa dia adalah sang pemelihara hidup. Yang kedua, dari bahagian pertama Yesus yang menjadi pelajaran ini, di mana Yesus ingin memberitahu kepada murid-muridnya dan orang ramai, adalah ini. Dia adalah sang penyelamat yang juga memperhatikan keperluan jasmani serta rohani para pengikut-pengikutnya. Nah, Tuhan bukan hanya sang penyelamat, tapi dia juga selain daripada memelihara kehidupan, dia juga memperhatikan keperluan dengan yang menyediakan keperluan-keperluan jasmani, keperluan-keperluan harian. Selain daripada keperluan-keperluan rohani setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, bagi kita perlu tetap kuat tinggal di dalam iman kita, karena Tuhan adalah sang pemelihara hidup. Tuhan kita adalah sang penyelamat yang turut memperhatikan keperluan harian, keperluan jasmani kita, selain daripada keperluan rohani kita. Pelajaran yang kedua, hal yang kedua. Saat masalah besar menghadang saudari, itu adalah saat bagi kita untuk mengenal Yesus lebih mendalam lagi. Itu adalah saat bagi kita untuk mengenal Yesus dengan lebih mendalam lagi. Maka itu kita dapat mengambil suatu pelajaran bahwa tidak semua hal dapat kita lihat dengan mata fisikal kita. Maka itu seperti yang saya katakan ini, masalah yang kita lihat itu seringkali kita lihat dengan mata fisikal kita. Nah, apabila kita melihat pergumulan, masalah, kesukaran hidup itu dengan hanya pandangan mata fisikal kita, maka kita boleh menjadi kecewa. Kita boleh dilemahkan, dikalahkan. Tapi ingat saudari, kita perlu memandang lebih daripada pandangan mata fisikal kita, keadaan yang kita hadapi. Pandang dengan satu pandangan yang dapat kita lihat, di mana dalam keadaan yang sukar itu Tuhan ingin membawa kita untuk lebih dekat dengannya. Nah, itu hanya dapat dilihat dengan pandangan, bukan pandangan mata fisikal, tetapi pandangan mata hati kita. Untuk kebenaran yang Yesus singkapkan melalui keadaan yang sukar, saudari, kita harus melihat dengan mata hati kita. Kita harus lihat dengan mata rohani kita. Jadi kebenaran-kebenaran yang Yesus singkapkan melalui keadaan sukar ini dapat kita lihat dengan mata rohani kita, dengan tujuan supaya kita dikuatkan, supaya kita terus bertekun dan dapat melihat bahwa benar, Yesus adalah sang pemelihara hidup yang memperhatikan keperluan-keperluan harian kita, jasmani kita. Nah, untuk melihat dengan mata hati kita, dengan mata rohani kita, kita perlu merendahkan diri kita. Kita perlu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan.
supaya kita mampu untuk melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kesukaran yang kita hadapi ini, saudari. Nah, itu hal yang kedua yang dapat kita lihat. Yesus melalui masalah besar yang sedang menghadang adalah satu saat untuk kita boleh mengenal Yesus dengan lebih mendalam. Hal yang ketiga yang menjadi pelajaran untuk kita adalah di mana di saat para murid Yesus ini sangat terbatas dengan pandangan mata fisikal mereka. Satu, Yesus ingin membuka pikiran bahwa kita memiliki Tuhan yang tak terbatas kuasanya. Dari hal yang ketiga ini, di mana dalam keadaan para murid yang sangat terbatas dengan pandangan mata fisikal mereka, Tuhan ingin mengajar kita. Tuhan ingin membuka pikiran kita bahwa kita memiliki Tuhan yang tak terbatas kuasanya untuk selama-lamanya. Baik dari saat kita melalui dan berada dalam keadaan sukar itu sampai selesainya, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang tak terbatas kuasanya. Kalau ini yang terjadi, saudari, maka Ia mampu menolong kita. Ia mampu melepaskan kita karena kuasanya yang tak terbatas. Nah, dengan itu Tuhan inginkan agar fokus kita bukan pada masalah itu, tetapi pada Dia yang sanggup menolong. Tuhan ingin kita memberi fokus kepada Dia yang sanggup menolong, Dia yang mampu menolong karena kuasanya yang tidak terbatas itu. Bukannya pada masalah kita. Tuhan ingin fokus kita kepada Dia yang sanggup menolong. Karena ada kekuatan yang besar dalam keterbatasan diri kita jika semua perkara, semua keadaan kita serahkan kepada Tuhan. Ada kekuatan yang besar dalam keterbatasan diri kita ini jika kita memberi semua keadaan itu, memberi seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ada kuasa, ada kekuatan yang besar untuk memampukan kita berjalan terus melalui keadaan yang sukar itu sampai kita menang. Ini adalah karena Tuhan kuasanya tak terbatas. Dia mampu menolong semua umat-umat Tuhan yang menyerahkan hidupnya dan situasinya dan terus tetap di dalam imannya kepada Tuhan. Saudara-saudari, kebenaran yang disingkapkan kepada kita melalui Yesus memberi makan 5.000 orang ini adalah anugerah Tuhan semata-mata. Saya ulangkan sekali lagi, kebenaran yang disingkapkan kepada kita melalui Yesus memberi makan kepada 5.000 orang ini adalah anugerah Tuhan semata-mata untuk kita. Pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi dengan Sang kebenaran ini, Sang pemelihara hidup ini, Sang penyelamat yang juga memperhatikan keperluan jasmani serta rohani pengikut-pengikutnya, akan mengubah banyak keadaan hidup kita, saudari. Akan mengubah banyak keadaan hidup kita. Saya senang apabila tajuk besar bahagian ini ditulis sebagai Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Bukan murid-murid Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Saya senang sekali karena tajuknya menunjuk kepada
Yesus yang adalah sumber kehidupan ini. Sehingga dicatat di sana sebagai tajuk besarnya, Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Bukannya murid-murid Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, tetapi Yesus sendiri yang memberi makan kepada 5.000 orang. Karena manusia sangat terbatas, kemampuan kita ini sangat terbatas untuk menolong diri kita sendiri, apalagi mau menolong orang ramai seperti ini. Tetapi kita punya Tuhan yang mampu menolong, tak terbatas kuasanya. Dan Tuhan akan terus-menerus menyatakan kebenarannya ini sepanjang hidup kita, saudari, yaitu Dia mampu menolong kita selama kita hidup. Dia mampu menolong kita selama kita bergantung kepadanya. Dia mampu menolong kita selama kita menyerahkan seluruh keadaan kita kepada Tuhan. Dia mampu menolong kita. Dan dengan apa yang ada pada kita itu, Dia boleh memakai, Dia boleh mengubah banyak keadaan hidup kita. Oleh karena itu, saudari, mari kita tetap kuat. Mari kita tetap tinggal di dalam Tuhan dengan setia sampai selama-lamanya. Karena Tuhan ingin terus menyatakan kebenarannya selama kita hidup ini, saudari, sepanjang kehidupan kita, bahwa Dia adalah pemelihara hidup. Dia adalah kehidupan itu. Dia di dalamnya itu adalah kehidupan yang memampukan kita untuk melalui setiap keadaan situasi yang kita hadapi. Cuma Dia hanya meminta agar kita melihat dengan kerendahan hati. Tuhan hanya meminta kita untuk merendahkan hati kita, merendahkan diri kita terhadap-Nya, dan melihat dengan mata hati kebenaran bahwa Yesus sanggup menolong dalam kesukaran hidup yang kita alami. Saudari, itu akan menjadikan hidup kita lebih damai, itu akan menjadikan hidup kita lebih tentram, itu akan menjadikan hidup kita lebih tenang. Apabila kita merendahkan hati kita dan melihat dengan mata rohani kita apa yang Yesus sedang lakukan di tengah-tengah masalah besar yang sedang kita hadapi ini. Sekali lagi, saudari, untuk itu kita perlu tetap kuat. Beratnya tekanan hidup kerap membuat kita takut. Bahkan ada saja orang yang rela meninggalkan imannya karena menghadapi permasalahan yang tak ada ujungnya. Ada orang yang akhirnya meninggalkan imannya karena pergumulan yang terus-menerus yang dia hadapi. Saudari, penderitaan dalam badai kehidupan memang sering membuat kita kehilangan kesadaran akan Tuhan sanggup. Kuasanya tak terbatas. Tetapi saudari, mari kita tetap stay strong. Ya, tetap kuat, sebab Tuhan Yesus kita sanggup menolong. Jangan fokus pada kesusahan, jangan fokus pada tekanan itu, jangan fokus pada masalah itu, tetapi lihat dengan mata hati kita pada Yesus Tuhan yang sanggup menolong kita. Ada kekuatan yang luar biasa dalam keterbatasan diri kita jika semua perkara diserahkan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudari. Mari kita serahkan hidup kita, keadaan kita, semuanya kita serahkan kepada Tuhan yang sanggup menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami bersyukur karena
Engkau lebih besar dari masalah yang kami hadapi. Engkau lebih besar daripada apapun kesukaran yang sedang menghadang. Dan terima kasih untuk anugerah-Mu, karena sudah membuka hati kami melihat kebenaran-Mu. Baik melalui peristiwa Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang ini. Engkau sanggup untuk menolong. Di saat-saat kami berhadapan dengan pergumulan kesulitan hidup, pertanyaan besar, masalah besar yang kami hadapi. Melalui peristiwa ini, Engkau menyatakan kebenaran bahwa Engkau sanggup menolong kami. Engkau mampu menolong kami dalam setiap keadaan dan keperluan hidup kami. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu kami doakan supaya anak-anak-Mu ini senantiasa baik dalam situasi kami pada masa ini. Biarlah kami tetap kuat di dalam iman kami pada Tuhan, karena Tuhan sanggup menolong, karena Tuhan mampu menyertai kami dan memberi kami kemenangan akhirnya. Terima kasih Bapa. Engkau pelihara hidup anak-anak-Mu ini, baik para bapak-bapak, suami-suami dalam pelayanan kami. Tuhan, Engkau berkati mereka untuk terus menjadi berkat buat teman-teman di sekitarnya, buat ahli keluarganya. Tuhan, Engkau berkati setiap keperluan mereka, bahkan dengan kehidupan kesehatan yang baik. Jika ada di antara mereka yang kurang sehat, para bapak-bapak ini Bapa, Tuhan beri kesembuhan buat mereka. Biarlah mereka dapat menikmati kehidupan mereka dengan sehat, dengan baik, untuk terus memuliakan Tuhan. Bapa, untuk jemaat-Mu, anak-anak kecil, para ibu-ibu yang menguruskan keluarga masing-masing di rumah sepanjang minggu depan ini, Tuhan Engkau berkati. Engkau pelihara mereka, biarlah mereka dapat melihat dengan mata rohani mereka, dengan mata hati mereka, apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kesukaran yang mereka hadapi pun. Begitu juga untuk saudari, anak-anak muda yang mungkin mulai bekerja. Tuhan Engkau berkati perjalanan mereka pergi dan pulang dengan keadaan yang selamat. Sehingga siang dan malam kami Tuhan keluar masuk dari rumah, kami berada dalam pemeliharaan Tuhan yang sanggup menolong kami, yang sanggup menyertai dan melindungi kehidupan anak-anak-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, berkat-Mu menyertai anak-anak-Mu. Mari kita menerima doa berkat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa dan kasih anugerah Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak Tuhan yang percaya katakan, amin.